Obesitas. Video ini dipersembahkan oleh Ani Sri Ernawati, Batara Ardi, Desi Veptika, Dina Cahyani, Erviana Dwi, dan Regita Anggreni. Nah, apa sih itu obesitas? Menurut WHO, obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Nah, kapan sih seseorang dikatakan obesitas? Orang normal seharusnya memiliki IMT dari rentang 18,5 sampai 25. Orang gemuk memiliki IMT 25 sampai 27, sedangkan orang obesitas memiliki IMT lebih dari 27. Yuk kita ukur indeks massa tubuh dan lingkar perut. Cara menghitung indeks massa tubuh adalah dengan membagi berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter. Lingkar perut yang ideal adalah pada laki-laki kurang dari 90 cm dan sama pada perempuan juga kurang dari 90 cm. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan obesitas? Nah, yang pertama ada faktor pola makan. Makan makanan yang berlebihan dalam porsi besar, sering makan dan mengambil tidak teratur, banyak mengonsumsi makanan berlemak seperti gorengan dan makanan manis, serta kurang makan sayur dan buah yang merupakan makanan berserat merupakan salah satu faktor yang memicu obesitas. Yang kedua adalah pola aktivitas. Jarang berolahraga, cenderung suka berada di tempat tidur, dan kurangnya aktivitas fisik yang kurang dari 30 menit dalam satu hari dapat juga menyebabkan obesitas. Nah, yang ketiga adalah faktor lain yang dapat berupa faktor genetika, ketidakseimbangan hormonal, kontrasepsi oral, gangguan psikologis, stres, terapi obat tertentu seperti kortikosteroid juga dapat menyebabkan obesitas. Nah, gimana sih bagi para penderita obesitas untuk dapat menangani obesitasnya? Nah, yang pertama dapat melakukan perubahan pola makan. Penderita obesitas harus mulai mengatur pola makan dengan memilih menu makanan sehat seperti buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, protein tanpa lemak, menghindari makanan dan minuman manis, makanan olahan, gorengan, serta makanan berlemak lainnya. Nah, penderita obesitas juga dapat melakukan puasa intermiten. Puasa intermiten adalah metode diet dengan mengatur periode puasa dan makan untuk mengatur asupan kalori harian. Saat berpuasa, kadar insulin dapat menurun dan pertumbuhan hormon meningkat. Berdasarkan penelitian, puasa intermiten dapat menurunkan berat badan sekitar 4-8% loh. Selain itu, olahraga yang teratur minimal 30 menit dalam satu hari seperti jogging, bersepeda, berenang dapat membantu penanganan obesitas lebih efektif lagi. Penanganan obesitas yang lain dapat berupa diet rendah karbohidrat, pola makanan nabati, penggunaan obat obesitas dengan resep yang mana hanya direkomendasikan oleh dokter untuk menurunkan berat badan, dan dapat juga dengan melakukan operasi bariatrik. Namun, operasi ini hanya dapat dilakukan apabila penderita obesitas mengalami kondisi berupa indeks massa tubuh lebih dari 40, dengan masalah kesehatan berat terkait serius, dan komitmen diet sebelum dan sesudah operasi. Sebenarnya, obesitas merupakan akumulasi lemak di bagian adiposa atau banyaknya triasil gliserol yang terbentuk. Jika energi sudah tercukupi, maka sisa glukosa akan membentuk TAG dengan asam lemak yang sebelumnya disekresi dalam darah menjadi VLDL, seperti mekanisme yang sudah ada pada gambar. Nah, banyaknya TAG inilah yang membuat seseorang terlihat gemuk. Selanjutnya, TAG dapat dipecah kembali jika memang diperlukan. Resistensi leptin. Nah, apa sih itu leptin?
Leptin itu hormon yang dibuat oleh sel lemak untuk mengendalikan nafsu makan dan rasa lapar. Nah, di otak itu terdapat hipotalamus yang mempunyai reseptor yang menerima sinyal hormon leptin yang akan aktif jika kadar leptin tinggi. Tetapi, pada resistensi leptin, sinyal leptin ini tidak akan berfungsi, sehingga otak tidak akan mendeteksi. Oleh karena itu, nafsu makan cenderung tidak terkontrol. Selain itu, pada gaya hidup yang buruk dan adanya ketidakseimbangan asupan makanan dengan energi ekspenditur yang menyebabkan simpanan lemak meningkat, secara otomatis leptin juga akan meningkat karena leptin diproduksi oleh sel lemak. Semakin banyak lemak, maka semakin banyak pula leptin. Kadar leptin yang berlebih ini juga dapat menyebabkan sensitivitas otak terhadap leptin berkurang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next time and bye!